Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nashwa Muyanti. Saya mahasiswa semester 2 Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi, yakni pendekatan psikoanalisa. Jadi, psikoanalisa itu apa sih? Psikoanalisa itu merupakan sebuah teori atau pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tentang hakikat manusia serta perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia tersebut. Dalam hal ini, psikoanalisa bekerja sama antara klien dan juga si terapisnya untuk menggali dan memahami masalah psikologis yang mungkin pernah terjadi di masa lalu sehingga membuat perilaku dan perkembangan seseorang ini terganggu. Jadi psikoanalisa ini bekerja di alam bawah sadar kita, di mana alam bawah sadar itu membentuk sebuah perilaku-perilaku. Selanjutnya adalah tokoh dari psikoanalisa, yakni Sigmund Freud. Jadi Freud ini merupakan bapak dari psikoanalisa, di mana dia tuh menyatakan bahwasanya hal terkecil dari kehidupan kita itu adalah kesadaran kita, tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu ternyata di bawah alam sadar kita, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Nah, sedangkan yang tidak kita sadari atau kemungkinan kecil itu adalah yang kita sadari tersebut. Itu menurut Freud sebagai tokoh dari psikoanalisa. Yang pertama adalah id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Jadi id itu merupakan sistem kepribadian asli seseorang yang dibawa sejak ia lahir. Ia bekerja dengan menganut prinsip kesenangan dan juga kepuasan. Jadi, jika dia melakukan suatu hal ini, dia akan merasa puas. Namun, jika dia tidak mengikuti atau memenuhi dari keinginan ini, maka dia akan timbul seperti rasa cemas, takut, emosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada ego. Nah, jadi ego itu berurusan dengan kenyataan atau realita. Dia berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat sosial. Jadi, ya ego itu realita yang terjadi gitu. Bagaimana dia tuh menghadapi realita-realita tersebut. Selanjutnya ada superego. Jadi superego berperan dalam mengontrol diri kita yang berpatokan pada standar moral dan ideal yang ditanamkan oleh individu. Sebagai contoh, kita merasa lapar. Ketika kita lapar, kita pasti membutuhkan makanan dan minuman. Nah, pada saat itu kita tidak memiliki uang. Nah, kita berpikir untuk bagaimana jika kita mengambil makanan atau minuman orang. Nah, dengan kita berpikir bahwasanya kita bisa mengambil dan memakan makanan yang bukan milik kita, itu merupakan contoh dari id, di mana id itu merupakan alam bawah sadar kita yang bekerja. Nah, lalu setelah kita berpikiran seperti itu, lantas kita mengingat bahwasanya itu perbuatan tidak baik, perbuatan dosa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita gitu. Nah, contoh ini mengingat bahwasanya itu perbuatan tidak baik, itu merupakan superego kita, di mana itu berupa mengontrol diri gitu. Kita bisa menahan diri kita, bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya ada ego. Nah, dengan kita ingat bahwasanya itu merupakan perbuatan yang tidak baik, ego berperan untuk memilih nih gitu kan, apakah perbuatan itu baik untuk kita lakukan ataupun tidak. Jadi id, ego, dan superego ini saling berkaitan satu sama lain, yang memang itu berasal dari ketidaksadaran kita dan itu ada sejak kita lahir, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.